Yang terhormat Bapak Fasilitator Pak Hamzah, yang terhormat Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Tanah Bumbu. Mengingat waktu, dipersilakan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya, yaitu tentang budaya positif modul 1.4 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Pak Ketut Dwasta, yang kedua Ibu Samsiah, yang ketiga Ibu Arya Handayani, dan saya sendiri Hamidudin. Kami persilakan kepada Bapak Ketut Dwasta menyampaikan hasil diskusinya. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih kepada moderator Pak Hamidudin. Mohon izin, apakah bisa dilihat tampilan dari slide kami? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Jelas, Pak. Bapak fasilitator yang saya hormati, rekan-rekan yang sama-sama yang saya hormati, salam bahagia. Berikut adalah presentasi dari kelompok 2. Kebetulan di sini saya selaku yang menyampaikan materi, kemudian Pak Hamidudin adalah yang sebagai moderator, kemudian yang memberikan tanggapan nanti ada Ibu Siti Samsiah dan Bu Arya Handayani. Berkaitan dengan budaya positif, yang pertama adalah berkaitan dengan kasus guru matematika, yang mana guru atas nama Ibu Santi sakit, kemudian digantikan dengan Ibu guru yang bernama Bu Eni. Nah, di sini terjadi semacam peserta didik atau murid yang tidak memperhatikan dengan baik apa yang disampaikan oleh guru pengganti, yaitu Bu Eni. Di sana terjadi ketidaktertiban di dalam pembelajaran sehingga sempat ditegur oleh Ibu Eni, tetapi tidak diindahkan. Nah, justru di sini siswa atas nama Pipi dan Natali itu mengulangi perbuatannya setelah diberikan teguran. Akhirnya Ibu Eni menyampaikan kepada Ibu Santi, nanti dilakukan lagi cross check apakah benar peristiwa itu, sehingga akan diberikan tindakan selanjutnya. Nah, hasil analisis dari kasus 1 ya Ibu Santi, yaitu dalam kasus ini langkah-langkah restitusi yang dilakukan oleh Ibu Santi adalah dengan proses dialog. Yang pertama adalah melalui menstabilkan identitas, menanyakan laporan Ibu Eni pada Natali dan temannya. Kemudian validasi masalah. Natali dan Piti itu menyadari bahwa perilaku mereka bertentangan dengan keyakinan kelas. Kemudian di sini ditanyakanlah apa keyakinan kelas dan bagaimana solusinya. Ternyata setelah terjadi diskusi, mereka berkeyakinan bahwa keyakinan kelas itu adalah saling menghormati. Nah, bagaimana kasus Pipi dan Natali untuk diselesaikan permasalahannya? Di sini muncul pertanyaan, yaitu langkah restitusi yang diusulkan sudah sesuai dengan pelanggaran. Apakah dialog yang dilaksanakan Natali dan Pipi menghasilkan keyakinan kelas dengan tema saling menghormati dan kesediaan mereka untuk menjadikan Bu Eni sebagai guru pengganti? Nah, di sini juga ditanyakan bagaimana posisi Bu Eni. Nah, posisi Bu Eni di sini adalah sebagai teman. Karena pada kasus tersebut Bu Eni sempat menyatakan bahwa pada kasus ini Bu Eni bertindak sebagai posisi sebagai teman, yaitu tolong hargai dan tolong kerjasamanya. Nah, kata-kata seperti itu sudah mengindikasikan bahwa guru berposisi sebagai teman. Kemudian kasus ini berlanjut kepada kepala sekolah, yaitu
Pak Hasan. Maka Pak Hasan di sini melakukan langkah-langkah restitusi yang dilakukan oleh Bu Santi. Pada prinsipnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Bu Santi untuk menanyakan dan memvalidasi masalah itu sudah dinyatakan sesuai dengan langkah-langkah restitusi. Kemudian yang untuk kasus kedua, di mana di sini diceritakan bahwa Ibu Sabrina hari itu siswa atas nama Sabrina itu sering terlambat dan bahkan ini sudah terjadi berulang-ulang. Bahkan di sini terjadi pelanggaran di mana Sabrina itu melakukan pelanggaran berupa seragam, terutama warna sepatu itu tidak sesuai dengan peraturan di sekolah dengan alasan terburu-buru dan sebagainya. Nah, di sini Pak Lukman ya selaku pengawas itu menegur, kemudian menyatakan bahwa tidak ada toleransi. Artinya Pak Lukman di sini secara langsung memberikan berupa eksekusi, yaitu mengenakan sanksi bahwa atas nama Sabrina itu harus melepas sepatu dan tidak boleh memakai selama di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Walaupun terjadi di situ permintaan maaf dari Sabrina kepada Pak Lukman, tetapi tetap pelanggaran itu tidak ditoleransi. Nah, dalam kasus 2 ini, hasil analisis adalah pertanyaannya dalam kasus sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Nah, di sini adalah Pak Lukman berposisi sebagai penghukum. Di sini berkaitan dengan apa peraturan sekolah tentang seragam dan warna sekolah. Kemudian pihak kedua, sepatu harus berwarna hitam, Pak. Namun saya terburu-buru. Nah, ini seperti yang saya ceritakan tadi bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Sabrina itu sudah mendapatkan hukuman. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, nah, kira-kira apa yang akan dilakukan? Maka jawabannya adalah Pak Lukman sebagai posisi manajer di sini dia lebih mengedepankan dialog. Nah, dialog yang di sini adalah mencari jalan tengah, kemudian melakukan bimbingan dan berusaha untuk memberikan kesempatan agar ke depan, dan memang itu dilakukan oleh Sabrina sendiri dari hatinya bahwa dia berjanji tidak akan memakai sepatu warna selain warna hitam. Nah, di sini sebagai manajer Pak Lukman berkata dengan lemah lembut ya. Kemudian berusaha untuk membimbing dengan bahasa tubuh yang baik, tidak membentak dan tidak kasar, sehingga diharapkan Sabrina menyadari kesalahannya. Nah, pertanyaan berikutnya, nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dengan sepatu warna hitam? Nah, di sini nilai kebajikannya adalah di situ ada disiplin, tanggung jawab, keseragaman, menghilangkan perbedaan, kesopanan, kerapian atau estetika. Selanjutnya, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nah, langkah yang diambil adalah yaitu hukuman yang diberikan Pak Lukman diharapkan efektif. Tetapi di sini sebenarnya disadari bahwa hukuman itu berjangka pendek, tetapi motivasi itu hanya bersifat motivasi dari luar. Nah, direkomendasikan menerapkan posisi kontrol manajer agar motivasi yang muncul dalam motivasi diri itu bermuara pada penanaman budaya positif atau disiplin positif. Kemudian kasus ketiga itu Ibu Dani ya sedang masuk di kelas memberikan pelajaran bahasa Inggris, di mana di situ nanti ada seorang siswa ya yang bernama Fajar, tampak malas-malasan dan tidak memperdulikan, bahkan mungkin nanti dia kadang-kadang tertidur dan sebagainya, tidak mengindahkan
apa yang diinstruksikan oleh Ibu Dani. Walaupun nanti dia ditegur untuk misalnya mengkondisikan Fajar bahwa memberikan bimbingan berupa misalnya menyuruh maju ke depan untuk mengerjakan tugas, tetapi Fajar di sini bersifat tidak semangat, bahkan cenderung diam dan membisu. Katakanlah dia tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu Dani. Nah, bagaimana posisi daripada posisi kontrol dari Bu Dani terhadap pendekatan kepada Fajar? Jawaban di sini adalah dari analisis kasus ketiga bahwa teguran yang disampaikan dari Ibu Dani kepada Fajar itu membuat Fajar menjadi merasa bersalah. Di situ terlihat dari dialog yang disampaikan oleh Ibu Dani, yaitu, gimana kamu Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Nah, di sini tentu Fajar merasa tidak nyaman, bersalah, ataupun rendah diri, atau bahkan merasa menjadi orang yang paling tidak bermanfaat pada saat pembelajaran bahasa Inggris. Pertanyaan selanjutnya adalah, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Di sini kami jawab, yaitu kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kebebasan atau freedom. Nah, Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa tak acuh pada pelajarannya. Nah, Fajar menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh terhadap orang lain, senang mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Nah, di sini kemungkinan Fajar juga merasa bosan karena mungkin dari apa yang ditampilkan dari guru tersebut itu membosankan. Atau mungkin juga Fajar tidak tertarik dengan materi yang disampaikan. Nah, di sini dia memerlukan kebebasan untuk menentukan apa sesungguhnya yang diinginkan oleh Fajar. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukannya? Nah, di sini Ibu Eni sebagai pemantau, maka dia akan mengingatkan bahwa telah ada kesepakatan di dalam kelas. Misalnya berkaitan dengan apa peraturan di kelas ini, atau apa kesepakatan yang sudah kalian sepakati untuk kemajuan atau kelancaran kita bersama. Apa tindakan kamu? Apakah sudah sesuai dengan peraturan atau kesepakatan? Apa konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh Fajar? Tentu itu adalah pertanyaan apabila Bu Eni sebagai pemantau. Pertanyaan selanjutnya, apabila Anda adalah kepala sekolah atau barangkali di sini manajer, bagaimana tindakan selanjutnya? Nah, ini adalah tindakan yang diambil oleh kelompok kami atau memposisikan Bu Eni sebagai manajer, yaitu akan menanyakan alasan mengapa Fajar bersikap demikian. Artinya di sini terjadi dialog dua arah, kemudian mendapatkan mengenai apa yang ia harapkan agar dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Kami juga atau saya juga akan menyarankan Ibu Dani untuk mengevaluasi diri, apa yang kurang dari caranya mengajar, meminta Ibu Dani membimbing Fajar dalam perbaikan tindakannya. Kemudian kasus keempat adalah di sini dua orang siswa, yaitu Anto dan Dino, yang bermain di lapangan basket, bermain bola basket. Tiba-tiba di situ ada terjadi pertengkaran, yang mana pihak Dino menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Kemudian menarik ke meja Anto secara kasar sampai kancing bajunya terlepas. Nah, di sini akhirnya kasus itu menjadi laporan kepada pihak guru atau kepala sekolah. Tentu langkah-langkah apa yang dilakukan selanjutnya. Dan nah, di sini muncul pertanyaan, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah
Ibu Suti hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga ada kesimpulan demikian. Nah, di sini adalah Ibu Suti sebagai posisi sebagai manajer. Hal ini terlihat karena Ibu Suti mengingatkan kepada Dino tentang keyakinannya sekolah yang telah disepakati bahwa Ibu Suti tidak perlu meninggikan suara dan menyalahkan Dino. Ibu Suti hanya fokus pada penyelesaian masalah, bukan mencari siapa yang salah. Selanjutnya, Ibu Suti mengarahkan kepada Dino untuk bersedia memperbaiki kesalahannya. Kemudian Ibu Suti membimbing Dino untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, misalnya terhadap kancing bajunya yang lepas. Nah, dalam hal ini Ibu Suti sangat bekerja keras dalam mengarahkan Dino untuk melakukan konsekuensi atau dampak dari tindakan yang dilakukannya. Mengingat Dino tidak memiliki kemampuan untuk melakukan, yaitu kemampuan menjahit. Tetapi Ibu Suti tetap mencari alternatif untuk tanggung jawab Dino agar memperbaiki kesalahannya. Nah, dalam pertanyaan selanjutnya adalah, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan juga oleh Ibu Siti? Jawabannya adalah, dalam kasus ini Dino dikuatkan dengan pertanyaan apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Nah, sedangkan Anto dikuatkan dengan pertanyaan hal apa yang dapat dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahan agar masing-masing murid melakukan tindakan atas motivasi dari dalam dirinya sendiri. Pertanyaan selanjutnya, nilai-nilai kebajikan atau keyakinan dalam sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Nah, di sini adalah nilai-nilai kebajikannya adalah tidak diperkenankannya bertengkar atau berkelahi. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh merusak barang milik orang lain atau milik orang lain tanpa seizin orang yang bersangkutan. Merusak sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dari kasus antara Anto dan Dino, bahwa restitusi yang dilakukannya hanya pada bagaimana mencari jalan tengah, bahwa barang yang telah dirusak sementara mereka berkelahi itu, masing-masing anak dilakukan restitusi bagi murid agar memperbaiki kesalahannya. Demikian presentasi dari kelompok 2. Kami kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Ketut Dwasta. Demikian tadi presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2, dan kami persilahkan kepada Bapak Ibu mungkin dari kelompok 1 dan kelompok 3 untuk menanggapi ataupun memberikan masukan dan pertanyaan. Sekarang kami persilahkan untuk Bapak Ibu untuk kelompok 3 untuk menyampaikan masukannya atau pertanyaan atau tanggapannya. Saya persilahkan. Ya, kami persilahkan kepada Ibu Ika Kartika dari kelompok 1 ya, Bu. Ya, kami persilakan kepada Ibu Ika Kartika untuk menyampaikan tanggapannya. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan dari kelompok 2 kepada kami. Saya tadi menyimak mengenai, di sini kan ada 4 kasus yang saya ikuti dari kasus 1, kemudian saya tertarik pada kasus kedua. Di kasus kedua itu, sikap posisi yang diambil oleh Bapak Lukman, kalau tidak salah itu posisinya yaitu sebagai penghukum. Ya, Pak Lukman di sana sebagai posisi penghukum. Nah, yang saya tanyakan, apakah keputusan yang diambil pada kasus 2 yang dikatakan bahwa posisi Pak Lukman itu sebagai penghukum sudah efektifkah dengan yang Pak Lukman tersebut lakukan? Maksudnya apakah tidak akan ada efek ke anaknya gitu, efek negatif terhadap anaknya? Apakah dia jadi minder? Kalau di sana kan jadi malu terus
ada gitu ya. Maksudnya apakah rasa malu itu berkelanjutan atau ada mungkin di memorinya itu lama banget sampai Sabrina tersebut membenci Pak Lukman karena sudah memperlakukannya seperti itu. Kemudian apakah akan ada perbaikan sikap dari Sabrina setelah dilakukan sikap seperti itu oleh Pak Lukman? Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan, karena mungkin ya dari ini kan baru kelompok 2 yang presentasi. Mungkin dari teman-teman yang lain kan ada pendapat lain juga gitu, termasuk di kelompok kami juga jawabannya berbeda-beda juga. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Ika Kartika, dan kami persilakan kepada Ibu Samsia atau Pak Ketua Wasta atau Ibu Arya Handayani untuk menanggapi. Silakan Ibu Samsia. Silakan Bu. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Hamidudin selaku moderator dari kelompok 2. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Ika Kartika, luar biasa sekali pertanyaannya. Sebelumnya saya ucapkan dulu salam dan bahagia untuk Bapak Guru hebat semuanya. Bapak Ibu, kasus yang kedua Sabrina, yang pertama mungkin hampir dialami oleh semua sekolah atau hampir dialami oleh seluruh pendidik, terutama di Kabupaten Tanah Bumbu. Cuma kan mungkin data yang faktanya mungkin tidak terdata, tapi saya yakin ini hampir dihadapi oleh semua guru, menghadapi murid yang pertama terlambat, kedua memakai seragam atau sepatu yang tidak sesuai dengan peraturan yang disepakati bersama. Tadi berkaitan dengan yang dilakukan oleh Pak Lukman, yaitu beliau sebagai posisi kontrolnya adalah penghukum. Kalau saya pribadi jujur Bapak Ibu ya, di antara 5 posisi kontrol itu hampir semua pernah kita lakukan gitu. Kita kita berikan kepada murid gitu. Jujur pasti ada murid yang istilahnya terlambat, dihukum di posisi penghukum tanpa ditanyain alasannya dan sebagainya. Kenapa pakai sepatu itu, sudah tahu peraturannya begini, dan akhirnya dihukum. Yang dilakukan Pak Lukman adalah boleh mengikuti pelajaran selanjutnya tapi jangan pakai sepatu seharian gitu. Pertanyaan Bu Ika tadi, apakah yang dilakukan Pak Lukman bisa memberikan efek mungkin psikologis? Dimaksud Bu Ika adalah minder yang mana akan menjadi berkelanjutan, kemudian apakah akan menimbulkan perasaan benci kepada guru? Di sini mungkin kita sharing Bapak Ibu karena ini pengalaman. Secara kalau menurut saya efek dari tindakan Pak Lukman itu tergantung dari mental anak. Kalau menurut saya budaya positif, budaya disiplin juga akan tergantung dari budaya masyarakat. Masing-masing murid itu membawa budaya masing-masing. Misalnya kalau di sekolah saya ada di daerah sebuah desa itu budayanya mereka untuk disiplin untuk ke sekolah itu rendah dibanding mungkin dari desa lain. Kalau kita terapkan yang seperti ini, tentu dia beberapa siswa yang kita terapkan terlalu agak keras sedikit, besoknya dia putus sekolah. Ada yang seperti itu, nggak cuma minder Bu, putus sekolah.
Ada juga yang kita terapkan seperti ini, dia mentalnya kuat, tidak ada masalah, kita pantau itu tidak berkelanjutan. Tapi kalau mentalnya dia lemah, itu bisa berkelanjutan dan menjadikan rasa benci kepada guru yang bersangkutan. Tapi kalau kita lihat dari kasusnya Pak Lukman tadi, dia hanya berdua dengan si Sabrina. Kemungkinan besar efeknya tidak terlalu, secara psikologis tidak terlalu besar kepada Sabrina. Terkecuali ada teman lain. Pan orang banyak. Secara, kalau menurut saya secara psikologis bisa terjadi, sangat berefek kepada psikologis. Memang seperti yang tadi kami